Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatidz, para sepuh, bini sepuh segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan kajian kita pada pagi hari ini, semoga selalu diridhoi dan dirahmati Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman Islam yang telah kita peroleh. Makanya setelah bangun tidur itu kemudian kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bagaimana setelah bangun saja kita sudah mengucapkan alhamdulillah. Pertanyaannya, kenapa kok kita masih diberi kesempatan untuk hidup? Berarti Allah memberi rahmatnya kepada kita untuk menambah amal-amal soleh, untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah. Makanya orang soleh itu kemudian setelah bangun langsung, ketika bangun dari tidurnya langsung dia berucap, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi saya ridho, langsung ridho. Allah itu adalah Tuhanku, Islam itu agamaku, kemudian Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasulku. Bagaimanapun ini anugerah, tidak ada anugerah yang lebih besar daripada anugerah nikmat iman dan nikmat Islam. Masya Allah. Makanya tidak ada orang paling kaya, tidak ada yang bisa mengalahkan, ya,
Tidak ada yang bisa mengalahkan kekayaan seseorang kecuali berapapun kayanya, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi pun dihitung-hitung, Pak, ya. Mantun-ngoten di cross check, temen ayo gak goleki. Keutamaannya kan lebih baik daripada bumi dan seisinya, dunia dan seisinya. Bayangkan, jadi kan jenengan itu kalau mau bicara keutamaan, nggak ada yang sedahsyat 2 rakaat sebelum subuh. Makanya Masya Allah, mungkin banyak di antara kita saat ini sedang masa-masa sulit, tapi sungguh tidak ada yang lebih besar keberkahan itu ketika kita masih bisa datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah, masih diberi kesempatan untuk membantu orang-orang di sekitar kita, bersedekah dan seterusnya. Itu anugerah. Makanya kita pantas untuk mengucapkan alhamdulillah. Begitu pula bagaimana kemudian kita berterima kasih kepada baginda Rasul. Begitu cintanya beliau, begitu sayangnya beliau kepada kita. Masya Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Betapa cintanya Rasulullah sampai digambarkan oleh Allah cinta Rasulullah ini dalam ayat ini. Maka kita ingin berterima kasih kepada Rasulullah, tidak ada lain kecuali kita menyampaikan, mengucapkan, mentalfidkan sholawat kepada baginda Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Itulah rasa kita ingin berterima kasih kepada Rasulullah melalui sholawat dan salam. Makanya kita juga ingin tidak hanya di lisan berterima kasih kita, lanjutkan dengan apa? Mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sedikit demi sedikit, sebisa mungkin kita amalkan, insya Allah. Semoga dengan rahmatnya kita bisa ittiba'us sunnah. Dengan rahmat Allah, semoga kita kelak mendapatkan air minum dari telaga Al-Kautsar. Semoga dengan rahmatnya kita semua kelak mendapatkan syafaat indama istaddal karuh. Ketika kelak dalam masa-masa sulit, semoga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah, pada pertemuan terakhir kita sudah mengkaji zikir la ilaha illallah dengan ikhlas. Kemudian dilanjutkan zikir keutamaan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir wa ghairi dzalik. Nah, sekarang kita masuk pada keutamaan fadlul istighfar. Keutamaan membaca istighfar. Istighfar ini dari ghafara. Kalau istighfar tolabul fi'li. Ghafara itu kan ampun, maaf. Kalau ditambahi istighfar, ditambah ada tambahan di situ, itu tolabul fi'li, berarti meminta ampun, meminta maaf. Istighfar. Izin itu azina, idnun izin. Tapi kalau ditambahi istighzan, berarti meminta izin. Nah, bab yang kita kaji sekarang tentang keutamaan membaca istighfar. An Anasin radhiyallahu anhu qala
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Anas, semoga Allah ridha kepada beliau. Amin Allahumma amin. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani, sesungguhnya engkau apa yang dimintakan kepadaku, wa rajautani, dan apa yang engkau harapkan kepada aku." Jadi Rasulullah bersabda, ya, ini termasuk hadis qudsi. Wahai anak Adam, kalau sesungguhnya aku ini tergantung apa yang kamu minta, apa yang kamu doakan, apa yang kamu harapkan dariku. Maka semuanya apa yang kamu mintakan, apa yang kamu harapkan itu, illa ghafartu laka, yang kamu minta, yang kamu harapkan dari aku, semuanya akan aku ampuni. Ampunanku bagi kalian semua. Ala ma kana minka, atas apa yang ada dalam diri kalian. Wala ubali, dan saya tidak memperhitungkan. Bayangkan Allah ini dawuhnya begitu. Wes, Allah itu enggak mikir bagaimana. Yang penting kita itu minta kepada Allah, yang penting kita berharap kepada Allah, yang penting kita bergantung kepada Allah. Ya ibna Adam, law balagta dhunubaka ananas sama, summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, andaikan dosa-dosamu saking banyaknya, merinding saya Pak, saking banyaknya dosa kamu dari bumi ini, sampai saking banyaknya dosa ini, sampai nyampe ke langitnya Allah. Andaikan dosa anak Adam itu dari bawah bumi ini, atas bumi ini, saking banyaknya, penuhnya, sampai ke langit. Kemudian summastaghfartani, kemudian anak Adam ini, manusia ini, meminta ampun kepada Allah, datang kepada Allah, memohon ampunan Allah. Kata Allah, Pak, ghafartu laka wala ubali, akan aku ampuni kalian dan aku tidak pernah menghiraukan dosa-dosa yang banyak tadi. Allahu Akbar. Betapa besar kasih sayang Allah, rahmatnya Allah betapa besar. Bayangkan Pak, dosanya dari atas bumi, di bumi ini maksud saya, sampai ke langit, saking banyaknya dosa itu. Tapi hamba Allah ini, manusia ini, anak Adam ini mau minta ampun kepada Allah, mau bertobat kepada Allah. Kata Allah, aku ampuni dia dan aku tidak menghiraukan dosa-dosanya yang banyak. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, betapa maha pengasih, maha penyayangnya Allah, Rahman Rahimnya Allah. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya kamu, lau ataitani biqarabil ardi khataya, summa lakitani la tusyrik billah, la tusyrik bi syai'an, la ataituka biqaribaha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku ma yuqaribu mil'uha, yang banyaknya dosa-dosa itu begitu memenuhi bumi ini, penuh
penuh bumi ini dengan kesalahan-kesalahan, dengan dosa-dosa. Summa lakitani, kemudian engkau anak Adam menghadap kepadaku, menemuiku. La tusyrik bi syai'an, dan engkau tidak menyekutukan aku dengan siapapun. Ini syaratnya, Pak. Jadi dosanya banyak seperti apa, tapi dia tidak menyekutukan Allah. Dia tidak menduakan Allah. Dosanya banyak, tapi dia tidak berbuat syirik kepada Allah. La ataituka biqaribiha maghfiratan, maka akan aku datang kepadanya, aku akan datang kepadanya, aku ganti seisi yang banyak tadi, yang penuh tadi itu, dengan ampunan yang banyak juga seperti itu. Allahu Akbar. Makanya Allah ini luar biasa. Jadi Allah itu kepada kita luar biasa, selama kita ini mau benar-benar bertaubat, mau benar-benar memohon ampun kepada Allah. Gak ada orang bilang begini biasanya, gak ada yang seperti itu. Orang bilang, waduh, dosaku wis akeh, wis numpuk. Ini ada tak, Pak? Orang punya dosa seperti yang saya sebutkan ini. Ada, Pak? Na'udzubillahi min. Ini dari bumi sampai ke langit. Yang satunya ngebok isak bumi. Allahu Akbar. Masih diampuni oleh Allah. Makanya kalau ada orang, dosa wis numpuk, aku keakean dosa, terus mau apa? Kalau keakean dosa ya jaluk sepuro, taubat, minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijamin oleh Allah. Dosanya yang banyak diganti oleh Allah dengan ampunan yang begitu banyak sampai memenuhi bumi. Masya Allah. Alhamdulillah. Segala puji memang hanya milik Allah. Bayangkan dengan sifat rahmatnya Allah ini, kita ini loh, Pak, diberitahu. Begitu Allah ini, ya Allah, besarnya Allah. Makanya Allah itu, Pak, saya pernah sampaikan di kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah Allah tidak memberikan siksa kelak? Berikan siksa Allah. Apakah Allah tidak membuat perhitungan? Allah berikan perhitungan kelak kepada siapapun makhluk-makhluknya, hamba-hambanya. Tapi sifat Allah yang paling diutamakan oleh Allah, yang ditonjolkan oleh Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Atau dalam hadis yang lain, kullu bani adama khata'un. Rasulullah bersabda itu, setiap anak Adam itu mesti dia akan melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, tetapi sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan at-tawwabun, yang mau bertaubat. Kita ini tidak bisa kemudian sama Allah berputus asa. Wis, saya sudah banyak dosa saya. Sekalian wis, sekalian teman, gak balik teman, Pak. Wis, lha apa gak sholat? Wis kakean aku iki. Hidupku wis jangan punya pikiran seperti itu. Di ayat yang lain, katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah kalian berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi disuruh oleh Allah itu,
Disuruh datang kepada Allah. Masya Allah. Makanya Pak, kita ini jangan berat, jangan kering lisan kita ini untuk membaca istighfar. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau malam tahajud, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau tahajud saya saran jangan pakai dilagukan, Pak. Pertamanya bantar astaghfirullah Rabbal baraya. Lama-kelamaan volumenya tambah kurang. Nah, ini istighfar yang sebenarnya, yang ikhlas karena Allah, meminta ampunan kepada Allah. Karena memang sifat kita itu insan nasia, suka lupa kita ini, suka lalai kita ini. Makanya gak ada salahnya kita ini beristighfar. Makanya Allah dalam Al-Quran membangga-banggakan orang yang beristighfar di waktu sahur. Bukan di bulan Ramadan loh Pak. Oh berarti ngentini Ramadan. Bukan. Di waktunya orang sahur, tahajud, istighfar, memohon ampun kepada Allah. Masya Allah. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah untuk selalu istiqomah membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan gharib. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi walaupun kedudukannya ini hadis hasan gharib. Wa an Abdullah bin Abbas. Yang kedua dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridha kepada keduanya. Amin ya rabbal alamin. Qala man lazimal istighfar, barang siapa membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan menjadikan baginya di setiap kesusahan, di setiap kesulitan, faraja, jalan keluar, kemudahan. Wa min kulli daiqin makhraja. Saya ulang, dari barang siapa membiasakan istighfar, maka Allah akan menjadikannya dalam setiap kesulitan kemudahan. Wa min kulli daiqin makhraja, dan dari setiap kesempitan, makhraja, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, atau dari arah yang tidak dia kira-kira. Makanya dalam surat Hud itu disampaikan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa 'alaikum midrar wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan seterusnya. Jadi di surat itu diceritakan jika kita ini membaca istighfar di musim kemarau, dengan izin Allah akan dikirimkan hujan itu. Diberi keturunan, Pak. Bisa ini istighfar ini. Jadi diberi keturunan, diberi harta, akan diberi limpahan harta, diberi limpahan keturunan, diberi kekayaan, bumi dan seterusnya, dengan membaca istighfar itu. Ini keutamaannya. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihul isnad. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i,
kemudian Ibnu Majah dan Hakim dengan sanad yang sahih. Selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya ad-dzikrul mudha'af wa jawami'uhu. Zikir yang mendapatkan keutamaan berlipat ganda. Jadi ada zikir yang dahsyat, yang keutamaannya itu luar biasa sekali. An Juwairah radhiyallahu anha, dari sahabat Juwairah, semoga Allah ridha kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indaha. Jadi Rasulullah itu saat itu keluar. Summa raja'a ba'da an adha, kemudian kembali ketika waktu duha. Wa hiya jalisatun, dan sahabat Juwairiyah ini sedang duduk. Faqala ma zalti 'alal halil lati faraqtuki 'alayha. Juwairiyah, kamu itu dari tadi sampai waktu duha, mulai tadi itu kamu duduk di situ. Waktu aku tinggalkan kamu, mulai tadi kamu duduk di situ itu. Qalat, berkata sahabat Juwairiyah, na'am. Qala Nabi, maka bersabda Nabi, laqad qultu ba'daki arba'u kalimatin thalatha marrat law wuzinat bima qulti mundul yaum la wazanatuhunna. Jadi ada 4 bacaan kalimat yang kalau dibaca 3 kali ini tidak bisa diukur dengan apapun timbangannya, pahalanya. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Sudah hafal ini? Loh, itu kan banyak dibuat zikir itu. Subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah, dan seterusnya ya. Midada kalimati, subhanallah, 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 subhanallah. Tapi ini ya sama lah, subhanallah wa bihamdihi, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Maha suci Allah dan segala puji miliknya. Adada khalqihi, dengan jumlah makhluknya. Coba Pak, gimana mau menghitung ini Pak?
Jadi kita memuji Allah, menyucikan Allah adada khalqi, dengan sejumlah makhluknya Allah itu. Berapa itu? Makanya ini zikirnya dahsyat. Iya, jadi maha suci Allah dan dengan segala sifatnya yang terpuji. Wa bihamdihi, dengan segala sifatnya yang terpuji, bi'adadi khalqi, dengan jumlah hitungan seluruh makhluknya Allah. Itu. Jadi kita memuji Allah, membesarkan Allah dengan sejumlah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makanya ini luar biasa. Wa ridau nafsi, dengan ridha dari zatnya. Wa zinata arsyihi, yang timbangannya sepenuh arsy-Nya. Wa midada kalimati, yang tidak akan pernah tidak akan pernah cukup tinta untuk menulisnya, kalimat-kalimat kebesaran Allah itu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Hafal sudah ya. Jama'al Furqan insyaallah. Sekali lagi Pak. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Hafal sudah. Hafal. Ya. Enggak tahu nanti, insyaallah diamalkan ini ya. Rawahu Muslim wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibu Dawud. Yang kedua, wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala imratin wa baina yadayha nawa aw hasa tusabbihu Allahu bihi faqala ukhbiruki bima huwa aisar alaika min hada. Yang kedua, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki ruangan yang di situ ada seorang perempuan. Yang perempuan ini di tangannya ada kayak alat untuk berzikir, Pak. Mungkin sekarang tasbih lah. Ya. Apa? Iya. Iya, sekarang digital. Kalau dulu gitulah. Jadi kalau bilang tasbih itu dari agama yang lain, belum tentu juga. Ini sudah lama ini. Saya baca dalam sejarah itu Abu Dzar Al-Ghifari itu bikin dari ikatan-ikatan tampar, diikat panjang-panjang begitu. Wallahu a'lam. Jadi memang mulai dulu itu tasbih sudah ada. Kalau yang saya baca itu Abu Dzar itu bikin tali diikat terus. Ya, seperti tasbih sekarang. Tapi Rasulullah bilang kepada perempuan ini ketika dia ditanya, "Tusabbihullahi bihi?" Apakah engkau memuji Allah dengan alat itu? Rasulullah bertanya, "Ukhbiruki bima huwa aisar alaiki min hada." Saya beritahu kamu ketika kamu berzikir, bertasbih, ini lebih mudah bagimu ketika melakukannya. Bahkan lebih utama, kata Rasul. Wa afdal. Faqala Subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah adada ma khalaqa fil ardi. Subhanallah adada ma khalaqa baina dzalik. Wa subhanallah adada ma huwa khaliq. Wallahu akbar mislu dzalik. Walhamdulillahi mithlu dzalik.
wa la ilaha illallah mithlu dzalik wa la haula wa la quwata illa billah mithlu dzalik wa rawahu ashabus sunan wal hakim wa qala. Jadi ketika membaca zikir, bukan yang lebih mudah itu bukan maksudnya alatnya ternyata, tapi bagaimana bacaannya lebih mudah dari tasbih itu ketika memuji Allah itu. Apa bacaannya? Katanya lebih mudah, tapi kalau menurut kita bagi orang Indonesia ini belum tentu, Pak ya. Bacaannya subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Maha suci Allah dengan hitungan yang Allah ciptakan makhluk di langit. Subhanallah adada ma khalaqa fil ardi. Maha suci Allah dengan jumlah hitungan yang Allah ciptakan makhluknya di bumi. Subhanallah adada ma khalaqa baina dzalik. Maha suci Allah dengan sejumlah makhluk Allah yang ada di antara keduanya. Subhanallah adada ma huwa khaliq. Maha suci Allah dengan sejumlah apapun yang dialah penciptanya. Wallahu akbar misla dzalik. Dan Allah maha besar sedemikian itu. Walhamdulillahi mithla dzalik. Dan segala puji Allah dengan sejumlah itu, seperti itu, semisal itu. Wala ilaha illallah misla dzalik. Dan tiada Tuhan selain Allah dengan sejumlah itu. Wala haula wala quwata illa billah mithla dzalik. Dan tiada daya dan upaya kecuali dari Allah dengan semisal itu. Riwayat Ashabus Sunan wal Hakim. Ini sama redaksinya dengan tadi, cuma lebih terperinci. Maha suci Allah dengan sejumlah makhluknya yang di langit. Maha suci Allah dengan jumlah makhluknya yang ada di bumi. Maha suci Allah dengan sejumlah makhluknya yang ada di bumi dan di langit. Jadi ini redaksi tasbih yang sebelumnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, tetapi ingin melipat gandakan keutamaannya, fadilahnya, maka disebut dengan menyambahi sejumlah makhluk yang ada di langit, sejumlah makhluk yang ada di bumi, sejumlah makhluk yang antara di bumi dan di langit. Agar supaya apa? Keutamaannya lebih besar. Sejumlah itu. Maksudnya apa? Mengikrarkan diri bahwa Allah lah yang maha sempurna di antara makhluk-makhluk yang begitu banyak yang diberi Allah kelebihan itu, sehingga mereka bisa hidup di langit, mereka bisa hidup di daratan, atau mereka bisa hidup di antara dua tempat itu. Ini bentuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi bagaimana kita memuji Allah ini. Yang ketiga, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah ridho kepada mereka berdua, amin ya rabbal alamin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsahum anna abdan min ibadillah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsahum, mengajak berbicara mereka, sesungguhnya ada seorang hamba dari hamba Allah yang berdoa. Jadi ada seorang hamba yang berdoa begini, insya Allah panjenengan hafal sudah ini. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanika fa adallat. Jadi fa adallat al malakaini falam yadri kaifa yaktubaniha fasa'ida ila samai faqala. Suatu saat ada seorang hamba Allah berdoa seperti tadi, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Ya, kalau kita ditambahin wajhikal karim wali azimi sultani. Ini Pak, orang yang membaca ini, kata Rasul,
tiba-tiba membesar kemudian keutamaannya itu, sehingga dua malaikat yang mencatat amalannya, yang mencatat pahalanya, falam yadri kaifa yaktubani. Dua malaikat ini tidak bingung, Pak, mau nulis pahalanya seperti apa. Allahu Akbar. Jadi bingung. Saking besarnya keutamaan bacaan tadi itu, malaikat ini bingung mau memberi ganjaran tulisan seperti apa pahalanya. Apa yang dilakukan oleh dua malaikat ini? Fasa'ida ila samai. Maka kemudian malaikat ini kembali ke Allah, kembali ke langit. Faqala, kemudian mereka lapor kepada Allah, ya Rabbana, inna abdaka qad qala maqalatan la nadri kaifa naktubuha. Ya Allah Gusti, kawula panjenengan niki wau ndonga nyuwun zikir tasbih muliaken panjenengan. La nadri, tapi sing diucapaken niku Gusti la nadri. Saya tidak tahu, kami tidak tahu. Kaifa naktubuha. Kami ini mau nulis bagaimana ini pahalanya. Masya Allah. Sampai malaikat bingung, Pak. Qala Allah wa huwa a'lam bima qala 'abduhu. Allah berfirman, berkata Allah, dan Allah adalah zat yang maha tahu dengan yang diucapkan oleh hambanya. Allah maha tahu. Dilaporkan seperti itu, Allah sudah tahu sebenarnya. Madza qala 'abdi. Nah, Allah nanya ke malaikat itu, apa yang diucapkan oleh hambaku tadi? Qala, mereka menjawab, ya Rabbi innahu qad qala. Wahai Rabb, sesungguhnya dia hambamu ini berkata, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Yang dibaca, ya Rabbi lakal hamdu, wahai Rabb, milikmu lah segala pujian, kama yanbaghi, sebagaimana wajib bagimu untuk memperoleh kemuliaan dan keagungan dari kekuasaanmu. Faqala Allahu lahuma, maka kemudian Allah berkata kepada kedua malaikat, uktubahuma kama qala abdi hatta yalqani fa'ajazi biha. Tulislah baginya sebagaimana hambaku mengucapkan doa atau zikir tadi, hingga aku menjumpainya dan saya yang memberi pahala untuknya. Masya Allah. Allah sendiri yang ngasih itu. Ibarat angka itu digitalnya sudah lost. Wis. Enggak bisa 9999 enggak bisa. Wis pedot. Saking dahsyatnya. Jadi zikir tadi yang panjenengan hafal, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ini juga, ini kan sudah umum ini. Biasanya kalau kita berdoa, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Yang umum kan begitu. Begitu. Masya Allah. Semoga kita bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini dahsyat ini. Dahsyat. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Jam berapa?
Kurang 7 menit. Saya tambahi satu lagi. Adad dzikri bil asabi wa annahu afdal minas sibhati. Nah, ini menghitung zikir dengan jari. Menghitung zikir dengan jari. Wa annahu afdal minas sibhati, dan lebih utama dari tasbih tadi. Ya. An Busairah radhiyallahu anha qalat, dari sahabat Busairah, semoga Allah ridha kepada beliau, amin Allahumma amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, alaikum nabit tasbih wat tahlil wat takdis wala tawfulna fi fatansina rahmah wa aqidna bil anamil fa innahunna mas'ulat wal mustantiqat, rawu ashabu sunan wal hakim bisanadin sahih. Jadi hendaklah kalian wahai para perempuan bertasbih, bertahlil dan menyucikan Allah, dan janganlah kalian meremehkan sehingga kalian melupakan rahmat Allah, dan hendaklah ikatlah, yang itu semua merupakan tanggung jawab. Wal mustantaqat fi hada dalilun ala anna tasbih ala sabi afdul minas sibhati wa in kana yajuzul idda 'alaiha. Jadi menggunakan tasbih itu boleh, cuma lebih afdal bil al mustantaqat. Jadi menggunakan tangan ini 1 2 3 1 2. Jadi boleh pakai tasbih, tapi lebih utama ini. Ya. Tapi Pak, kan susah kalau yang mau dihitung gini, terus ada orang salaman. Nah, ini kan masalah juga ini. Loh, itu mau endi ku mau. Nah, itu. Kalau bicara utama memang utama, ya. Kalau sholat mungkin bisa, ya. Kalau tertentu lah. Tapi kalau jumlahnya banyak, nah ini kan juga. Jadi kalau utamanya emang utama ini, ya. Kok yang kedua, wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih bi yaminihi, rawahu ashabu sunan. Jadi Rasulullah itu pernah menghitung tasbih dengan tangan kanannya. Ini. Sekali lagi, bukan berarti tasbih tidak boleh, tetap boleh. Kalau jumlahnya terukur 33 kali sholat bisa. 1 2 3, dibagi aja ini tangan jari ini 3 3 3 3. 2 kali sudah 30. Nah, nanti kalau 33 tinggal tambahi 33 sudah. Tapi kalau 100, nah ini kan nambah gini. Loh iya, kalau terpaksa nggak bawa tasbih kan harus begini Pak. 91, terus 180, terus begitu. Jadi bagaimana kita mengukur sendiri. Jadi tapi ini nggak usah diperdebatkan lah. Urusan begini, yang utama ini memang iya sudah jelas, ya. Ya kalau sholat pakai inilah. Tapi kalau panjenengan baca istighfar 1000 kali, wah, mending pakai tasbih, pakai ini. Apa mau ditulis di sini? Susah, ya. Jadi ini bicara keutamaan pakai ini. Kenapa? Kok lebih utama? Karena ini kelak akan bersaksi. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ini akan menjadi saksi kita. Jadi seperti itu. Baik, insyaallah yang akan datang kita akan mengkaji
ini larangan berkumpul, tapi berkumpul itu di situ tidak ada menyebut Allah, tidak bersolawat kepada Rasulullah. Jadi kalau kita berzikir, dianjurkan itu untuk ada kalimat memuji Allah. Jadi jangan cuma kumpul-kumpul biasa. Makanya kita ini kumpul ada solawat, sallallahu alaihi Nabi Muhammad, Allahumma sholli, begitu. Atau nanti yang akan datang kita bahas tentang bagaimana kalau yang kita bicarakan itu sesuatu yang mohon maaf tidak baik, tidak pantas. Makanya yang dibaca apa? Nah, nanti kita kaji insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Terus tadi saya dapat masukan. Ada yang bertanya katanya, bagaimana dengan sujud? Nah, bagaimana dengan anggota badan yang digunakan ketika bersujud? Ini masalah sudah lama, Pak. Kalau fikih itu nanti datang lagi yang baru, rame lagi gitu. Jadi begini, kalau merujuk dalam fikih memang anggota tubuh yang wajib itu, yang rukun itu ada 7. Dahi, telapak tangan, lutut, kemudian kaki. Ini kan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang bilang hidung. Bagaimana Ustaz? Hidung itu kalau kita sujudnya tidak sempurna dahinya, memang akhirnya nggak nempel hidung. Tapi kalau sujudnya benar, hidungnya itu benar, sempurnanya, maksud saya sempurnanya. Jadi memang ini ikhtilaf, ya, ikhtilaf. Jadi ada dalilnya, ada dasarnya, ada. Itu sama lagi, ya. Bagaimana? Ya pokoknya kalau fikih kan begitu, Pak. Selalu saja ada. Jadi intinya bagaimana? Saran saya, usahakan ketika sujud dahinya itu meletakkannya dengan benar. Kalau meletakkannya dengan benar, ya otomatis hidungnya juga nempel gitu. Tapi kalau memang tidak bisa, lain lagi ceritanya. Jadi memang mulai dulu sudah ada perbedaan ikhtilaf seperti itu, ya. Tapi yang wajib itu 7 itu. Sepasang ini ditambah dengan dahi. Jadi seperti itu. Nanti kalau ada ibaratnya, saya kirimkan nanti ibaratnya, ya. Demikian kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya. Semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji adfatayyaji ratan alami ya uhailal judi wal karami Rabbi manfa'na bi barakatim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa
الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوى العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للmuslimin ya Allah. Kami memohon dengan keberkahan majlis ilmu kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, bagi orang tua kami yang telah mendahului kami, ampunilah mereka ya Allah, angkatlah derajat mereka ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu ya Allah. Bersihkanlah dosa-dosa mereka dengan air yang sejuk, dengan air yang dingin, dengan rahmat-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, berkahilah kami dan mereka ya Allah. Ya Rahman, anugerahkanlah kami dan mereka husnal khatimah, husnal khatimah, husnal khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kami keturunan yang salih salihah, dari golongan yang mendirikan salat, menegakkan salat. Ya Allah, anugerahkanlah kami dan keturunan kami istiqomah untuk membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya dengan rahmat-Mu, dengan ridha-Mu ya Allah. Ya Rahman, inilah kami, keadaan kami bermunajat kepadamu, memohon kepadamu ya Allah. Cukupkanlah kami dengan rizki yang halal, rizki yang luas, rizki yang barakah, yang menjadikan kami semakin bersyukur kepadamu ya Allah. Berikanlah kami umur yang panjang untuk beribadah, untuk beribadah, menghambakan diri kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.